Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Youth Dance Sport Channel kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang ibu yang fight, yang bisa menjadikan anak-anak menjadi hebat. Tentunya dengan anak-anak yang menjadi hebat, membuat kebanggaan kita, yaitu Indonesia. Anak-anaknya bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat pada masyarakat. Tapi ada satu anak yang butuh penanganan secara spesifik. Ini betul-betul ibu yang hebat. Ketika 3 anaknya semuanya berjalan dengan baik, kali ini mendapatkan cobaan, tapi tetap ibu ini tidak ada di kamusnya. Ibu ini duka cita tidak ada, yang ada cuma sukacita. Disinilah channel Youth Dance Sport ini adalah memberikan inspirasi, motivasi, kemudian semua inspirasi agar satu tidak, istilah orang Jawa, orang Jogja bilang sambat. Baik, kali ini saya sangat bahagia sekali. Tamu kita kali ini seorang ibu yang hebat, seorang Kartini yang hebat, yang menyempatkan datang ke tempat UMKM. Di sini produksi bapia. Bapianya itu sangat enak sekali, yaitu bapia Dewi Domber namanya. Bisa nanti saya berikan alamatnya. Nanti kalau mau menghubungi, mau lewat saya boleh, langsung boleh. Cuma kalau lewat YouTube kita akan ada harga spesial. Saya terima kasih kepada Ibu Dewi Domber yang memberikan fasilitas kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada anak saya, Asia Koto, yang selalu membackup orang tuanya untuk terus memberikan semangat membuat channel ini. Tentunya juga dengan Jiding Production yang selalu memberikan support, juga kelompok Mogang, dan yang terakhir kampus saya sendiri, Indonesian School of Art. Baik, tidak berlama-lama, kita akan sapa tamu kita kali ini. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Pak siapa? Pak Didi. Pak Dedi. Oh, iya, Pak Dedi. Sehat ya Bu Rita ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Rita, saya mendengar cerita dari teman-teman sangat kagum dan sangat terenyuh. Sengaja Bu Rita kami undang ke sini agak berbagi, bukan dengan saya toh, dengan tamu-tamu saya yang ada di luar sana. Paling tidak Ibu Rita bisa memberikan inspirasi, motivasi bagaimana menangani seorang putra putri yang tentunya mungkin agak berbeda dengan putra putri yang lain. Mungkin saya mau tanya Bu Rita ya, anak yang pertama saat ini Di Angkatan Laut, Pak. Oh, Angkatan Laut. Ya. Itu di mana Bu Rita sekarang? Di Armada. Di Armada ya. Ya. Oh, di Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Ya. Nah, yang kedua? Di pengacara. Oh, sebagai lawyer ya. Di mana? Enggak lawyer, cuma pegawai pegawai ya. di lawyer ya. Iya, di lawyer. Pegawai. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga di Jakarta, di Menteri Sosial. Oh, Menteri Sosial. Alhamdulillah subhanallah. Nah, sekarang yang anak yang istimewa ini di rumah. Di rumah. Iya. Itu kenapa di rumah Bu? Memang ada sesuatu? Maksudnya? Kok nggak seperti kakak-kakak yang lain? Karena kan anak autis itu kan nggak bisa apa-apa. Saya kan tergolong dari D, jadi ada golongan sendiri-sendiri ya. Gitu. A, B, C, D, dan anak saya termasuk golongan D. Jadi kalau D itu harus ditangani dengan ibunya sendiri. Nggak bisa tangani syarat medis dengan dokter dan sebagainya? Sudah. Dulu saya kan yang membuka pertama gerakan dari autis itu, seminar autis. Ya. Saya yang dulu yang pertama di Surabaya mengadakan itu. Itu sebelum putranya ibu sendiri autis? Umur 4 tahun anak saya, terus saya buka seminar autis. Ya. Dokter Rudi dulu. Dari mana? Dari Jakarta. Nah, itu dengan tingkatan level apa? A, B, C, D itu. Ya. Kalau D itu memang sudah nggak bisa ditangani. Ya bisa, tapi kita yang nangani gitu. Bukan gurunya sih. Saya kira lebih bagus ibunya ya. Kalau ibunya kan tahu gitu. Kan saya juga dulu kan saya sekolah juga 3 bulan untuk nangani autis itu. 3 bulan saya belajar dari guru juga, guru autis gitu. Tetapi bisa ini kan, bisa sembuh kan? Sembuhnya belum bisa, cuma untuk berdiri dia sendiri gitu, berdiri apa? Dibantu ya? Bukan, maksudnya dia
suruh dia misalnya dia ini apa, suruh cuci kaki, terus pakai baju, lampu matikan, itu dia bisa untuk berdiri di kaki sendiri gitu loh. Untuk ke kamar mandi dia bisa, kencing bisa sendiri gitu. Udah berapa tahun sekarang itu? 26 26. tahun. Putra? Putra semua. Enggak, yang waktu juga putra? Putra, ya. Semua putra. Tapi harus didampingi sama ibu terus ya? Saya dampingi terus. Harus saya dampingi. Karena kan kita belajar dari saya. Saya misalkan saya ngambil air gitu, dia bisa ngambil air sendiri. Saya ajarin gitu ya. Terus saya betulin tempat tidur, dia bisa betulin sendiri gitu. Tanpa disuruh ya? Tanpa disuruh. Iya. Jadi memang kan anak autis itu kan melihat dia. Jadi kalau dilihatnya dia kayak gitu ya dia tiru. Karena kan tirukan. Kata-katanya kan tirukan gitu loh. Kalau di sekolah ya, dulunya kan sekolah dia. Dulu sekolah di Akca Center. Tapi Sawat ini sekarang ditangani ibu sendiri ya? Saya sendiri. Tidak dititipkan ke... Oh enggak pernah. Saya enggak mau. Anak enggak mau dititipkan orang. Ada sih teman saya dititipkan tapi terbengkelai. Anaknya enggak dipelihara ya. Enggak ada progres ya? Enggak ada. Ada progres. Iya. Tapi dengan usia 26 tahun ini ada perkembangan. Ya? Ada. Karena ditangani ibu sendiri ya? Iya, ada. Karena kalau autis itu kan ada yang A itu kan bisa dia biasa sembuh ya. B dia bisa agak sembuh. C dia bisa berkomunikasi sama orang tuh bisa. Tapi kalau D dia nggak bisa komunikasi. Jadi kalau ada tamu itu yang nggak kenal dia pasti marah. Marah kalau ada tamu yang nggak kenal. Ibu Rita itu udah 26 tahun ya. Nah, Ibu saya juga punya murid ya yang autis itu semacam itu. Bagaimana 26 tahun Ibu bisa kokoh, bisa dengan sabar menangani karena beberapa saya lihat ibu-ibu muda itu ya ada yang seperti Ibu, ada yang itu bagaimana Ibu bisa tetap meninggalkan semua kegiatan Ibu yang notabene Ibu aktivis, kemudian dengan adanya putra itu Ibu kemudian merelakan meninggalkan semua. Gimana Ibu? Saya itu kan karena Allah aja semuanya itu ya. Apa yang ditakdirkan Allah buat saya tuh anak 3 saya cukup sudah ya. Anak 1 harus dipelihara. Jadi ikhlas dan kesabaran yang ada itu harus itu. Jadi harus meninggalkan semuanya untuk demi anak 1 ini. Ya kekuatan saya karena Allah aja. Karena Allah yang memberikan begini ya kita harus menangani. Itu. Kalau nggak ada kekuatan dari Allah mungkin saya juga nggak kuat. Saya kan manusia ya. Betul. Wah, teman-teman semua betul nih ibu sangat mulia sekali ya. Sangat mulia. Saya nggak habis pikir banyak ibu meninggalkan anak kecilnya di pinggir pintu. Banyak ini ibu ini betul-betul hebat, sangat ibu ini banyak kegiatan kemudian meninggalkan, sangat mulia betul yaitu semua karena Allah. Karena Allah. Ya. Ibu asli Jawa atau luar Jawa? Saya Banjarmasin. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di mana Bu Banjarmasin ini? Di Kampung Melayu. Oh, Kampung Melayu. Iya. Kalau itu Bapak? Suami saya orang Malaysia. Oh. Iya. Tapi almarhum sudah. Sudah 10 tahun. Di Kuala Lumpurnya di mana? Di Sarawak. Oh, Sarawak. Iya. Anak-anak warga negara Indonesia apa? Indonesia. Sudah semua ya. Iya. Wah, ini keren ya. Keren ini suatu Alhamdulillah. tukaran ya antara itu kita masih satu rumpun ya. Iya, itu juga muslim ya. Muslim. Ya. Muslim. Alhamdulillah muslim. Ya. Baik Ibu, tadi kan Ibu menangani selama 26 tahun ya. Iya. 26 tahun. Nah, sebelum itu Ibu itu kan berarti dari kecil sampai besar ya. Iya. Itu dari makan, kemudian kalau mandi dan sebagainya Ibu yang handle sendiri ya? Saya sendiri semua. Tidak ada pembantu di rumah. Kalau ada pun sebenarnya bisa. Saya yang nangani. Nah, enggak, maksudnya kalau panggil pun sebenarnya bisa kan? Bisa tapi ya? nanti anaknya nggak bisa fokus ke saya. Betul. Kalau ada orang dia nanti tidak bisa menjadi guru saya nanti. Kan saya jadi gurunya dia. Betul. Misalnya saya mau minum atau saya cara itu kamar mandi. Pergi ke kamar mandi, dia kan tahu kamar mandi. Kalau
ada 2 orang nanti dia gak fokus. Oh gitu. Harus 1 orang. Harus 1 orang ya. Kan gurunya kan di sekolah 1 murid 1 guru. Oh. Jadi kalau 30 murid 30 guru. Jadi ya saya harus seperti yang di sekolah, diajarin di rumah. Jadi 1 guru 1 murid. Jadi ibu 1 harus dia 1. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pagi juga sekolah ya? Enggak, sudah tanggal 26 enggak bisa sekolah. Nah, dia kan sudah ada apa ya? Bisa gurunya misalnya kan bisa diapain, enggak bisa. Oh. Kan dia sudah punya nafsu ya, enggak bisa. Oh gitu itu Iya. ya. Oh. Berarti berarti kalau umpama 1 guru 1 murid ya biayanya cukup besar ya? Iya. Sekolahnya aja 1 bulan 3,5 juta itu mahal sekali. Sekolah Iya. khusus itu Bu ya? Khusus. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Oh, itu di Surabaya Bu? Di Akta Center Ngagel. Oh di Ngagel ya? Oh. Wah ternyata ini pengetahuan baru buat Pak Dedi ini kayak gitu. Ternyata autis itu ada 4 ya Bu ya? Ibu coba bisa mengklasifikasikan kalau yang A itu yang gimana Ibu? Mungkin bisa. Yang A itu kan bisa main organ. Oh. Bisa menyanyi. Bisa gendang-gendang. Pokoknya kayak anak normal. Bisa tapi, ya. Tapi autisnya di mana? Kalau kayak anak normal, terus kalau umpama dia mulai dari kecil autisnya, dia tuh, dari kecil sudah diajarin musik-musik. Kalau dia bisa belajar musik, dia pintar nantinya. Terus komputer. Kalau B itu juga agak bisa juga, tapi kan lama. Iya. Nah kalau 3C itu dia harus juga agak lama. Kalau D itu kan nggak bisa apa-apa dia. Itu kan saya nangani sehingga dia bisa ke kamar mandi sendiri. Tahunnya kan dia beol di tempat tidur, misalnya kencing sembarangan dulunya. Tapi kan saya ajarin ini kamar mandi, pipis di sini tiap hari selama berapa tahun kan ya. Akhirnya bisa lah dia ke kamar mandi sendiri gitu. Iya. Terus hubungan sama kakak-kakaknya gimana? Oh kakaknya sayang banget sama dia. Sayang banget dia. Sayang sekali sama anak saya. Bersyukur lah sama Allah ya. Dikasih anak 1, 3 orang sayang sama anak saya. Walaupun nggak di Surabaya ya, di Jakarta ya. Iya, Jakarta, iya. Selalu dia ngasih kabar sama adiknya. Pakai video call ya toh. Oh. Adiknya ya lihat. Sekomunikasi. Enggak ya gini-gini. Gini-gini. Kisbay. Ya anak itu tuh kan harus khusus ya. Khusus. Kalau saya pergi gini, ada yang nangani 2 orang saudara. Saya nggak mau melepas dari nggak saudara. Keluarga. Kalau orang lain saya nggak berani. Takutnya nanti dipukulin ya. Saya nggak mau. Kan dia nggak bisa bicara. Iya. Ini sekarang kakaknya yang nungguin yang pengacara itu. Tungguin mama arisan, iya. Waduh. Terima kasih Ibu ya, meluangkan waktunya demi kita semua ini, demi berbagi ilmu. Sangat mulia sekali dengan Ibu menyampaikan apa yang dialami oleh Ibu ini. Kita sangat terenyuh, harusnya tetap bersama anaknya tapi demi berbagi ilmu, karena kita tahu bahwa berbagi ilmu yang bermanfaat adalah tentunya kita akan diberikan tempat yang baik besok di sana, amin. Nah Ibu itu 26 tahun ya? 26 tahun. 26 tahun. Itu ketika itu lahir gimana Ibu? Waktu lahir saya nggak tahu ya itu autis. Cuma dia kan lari-lari. Umur 2 tahun tuh lari-lari. Kalau lari itu gesit banget. Nggak sesuai dengan waktu anak-anak saya yang nomor 1, 2, 3. Terus saya bilang sama suami, ini kenapa? Waduh, kamu mungkin kebanyakan gizi gitu kan. Waduh, kita langsung ke dokter Endang, dokter spesialis psikiater. Nah, akhirnya di sana tanyain anaknya ibu gejala autis. Autis itu apa? Saya juga orang awam ya. Terus saya juga bingung apa autis gitu loh. Ini penanganan khusus Bu, ibu harus ke dokter. Waktu itu yang nangani itu dokter Endang, psikiaternya. Terus akhirnya di psikiater terus suruh sekolah, akhirnya ya namanya anak-anak tuh di situ banyak semua yang, jadi kan acaranya itu kan menirukan tuh, ini
1, 2 kan ditirukan. Nah, sedangkan anak-anak autis itu berbeda-beda kan. Ada yang suka mukul kepala, ada yang gigit-gigit jari, yang sampai berdarah-berdarah. Nah, nanti anak saya kan melihat. Tadinya anak saya itu normal biasa, tapi karena lihat-lihat ada yang memukul-mukul kepala, dia ngikutin. Nah, itu. Akhirnya saya lepas dari sekolah itu, kira-kira anak saya umur 6 tahun, saya lepas aja. Karena dia selalu memukul kepala. Waktu saya bilang sama dokternya, ini bahaya ini. Soalnya harusnya yang autis itu yang nggak mukul kepala itu dilainkan. Betul. Nah, ini nggak mau sekolahannya, ya sudahlah. Akhirnya saya yang keluar. Karena waktu itu saya bilang kita ngadakan seminar nih. Ayo kita ngadakan seminar. Soalnya banyak orang autis, pasti banyak yang autis. Akhirnya bilang, gimana nih keuangannya, saya yang bantu. Ya saya cari dana kan. Waktu itu kebetulan Bapak masih dinas kan ya. Udah, akhirnya saya ketemu dana itu tadi, saya buat seminar autis 3 hari di Surabaya. Iya. Jadi banyak seluruh Indonesia nih, saya kasih sebar undangan ya. Undangan saya laku keras menangani anak autis itu. Waktu itu Dr. Hembing juga ada. Ya. Tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa ya? Saya lupa ya. Tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. Nggak ada keinginan lagi Bu bikin lagi seminar itu, Bu. Ternyata ini positif sekali itu, Bu. Saya mengadakan seminar itu kan harus kerjasama ya. Kerjasama dengan sekolah. Ya, sekolah autis. Nanti dengan autis juga saya harus nelpon juga sama Jakarta yang ahli autis. Iya. Jadi susah kalau sekarang ini lagi kondisi pandemi gini ya. Iya. Dulu saya pertama kali yang mengadakan seminar autis di Surabaya ya. Terus saya berhenti. Saya kan kerja dulu. Saya berhenti kerja total untuk anak. Itu di mana Ibu kerja? Saya wira swasta. Ya, pengadaan dulu. Langsung ditinggalkan gitu aja. Saya tinggalkan. Saya kata suami saya, sudah saya yang kerja, kamu nggak usah kerja. Yang penting kamu urus anak. Ya itu, saya urus sampai sekarang. Ya, saya anggap itu ujian ya Pak ya. Ujian yang harus dijalani, harus sabar. Insya Allah nanti dapatnya juga kesusahan ada kemudahan. Betul, Ibu. Betul. Itu yang saya harapkan. Kesusahan ada kemudahan itu saya pikir anak-anak sudah jadi orang semua. Betul. Nah itu nanti misalnya dia tuh nanti nggak jadi orang, kan kakaknya ada. Betul. Kalau saya nggak ada, kakaknya ada. Betul. Saya yakin. Betul. Saya punya keyakinan gitu loh sama hidup ini, karena saya juga berpegangan dengan Islam ya. Ya, betul. Itu. Saya kuat kok orang ini, alhamdulillah. Saya diberi kekuatan sama Allah gitu aja. Kalau nggak saya diberi kekuatan, kayaknya nggak duduk di sini ya Pak ya. Betul. Itulah teman-teman semua. Alangkah mulia aja Ibu ini, Pak Dedi, Om Dedi sampai terenyuh ya, sempat menyempatkan diri untuk datang ke tempatnya Om Dedi dan berbagi. Pihak yang berwenang memang semestinya mulai peduli dengan autis ini karena masyarakat kita ini banyak sekali banyak orang yang mampu atau nggak mampu, banyak sekali. Saya malah kepinginnya nanti ini saya mau anak-anak yang nggak mampu. Saya ingin menampung anak-anak yang nggak mampu, anak-anak autis yang nggak mampu. Saya mau ngadakan seminar yang untuk anak-anak nggak mampu. Tapi seminarnya ya hanya terbatas dokter sama psikiater. Jadi tapi itu tergantung ibunya ya. Kadang-kadang seorang ibu yang nggak mampu itu membiarkan. Iya betul. Ya toh, itu yang saya sayangkan ya. Padahal mampu nggak mampu karena anak itu ya tetap aja anak ya. Betul. Sebenarnya seperti itu. Cuma kan orang-orang beda-beda. Betul. Manusia itu kan beda-beda. Tapi kalau saya hidup itu untuk anak. Betul. Gitu. Nantinya saya nggak tahu anak autis ini jadi apa. Karena kan Allah menciptakan manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, semua rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya, saya syukuri semuanya lah. Ya, betul. Apa yang diberikan Allah saya syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Baik teman-teman semua, itulah tadi informasi tentang autis
ya seorang ibu yang mengalami sendiri, dan ibu ini sangat mulia. Ayo kita dukung, beliau akan mengadakan seminar ya insya Allah kalau pandemi sudah berlalu, untuk khusus orang-orang yang tidak mampu, karena kita tahu banyak orang yang tidak mampu, banyak yang anak yang keluarga yang tidak mampu, yang kena autis, kemudian ya karena tidak mampu mungkin disantarkan gitu aja ya, kemudian buang kotoran di tempat tidur, kemudian teriak-teriak dan sebagainya ya, karena tidak mampu. Nah disinilah niat yang yang sangat mulia Ibu Ika ya, Ibu Rita ya, Ibu Rita akan mengadakan seminar autis. Ayo kita dukung. Kita harapkan pandemi berlalu, nanti Bu Rita ini membuat, apakah itu di Surabaya, apakah di Jakarta, mohon pihak yang berwenang juga membackup, khususnya mengenai pendanaan, karena memang udah tidak bisa dipungkiri, karena tidak lepas dari itu. Harus menghadirkan pakar-pakar yang tentunya tidak serta-merta kemudian hanya datang saja, karena ya ada transportasi, ada akomodasi. Tentunya saya yakin pakar-pakar di Indonesia pun akan merelakan, nggak di fee pun tidak apa-apa, cuma kan tetap harus ada transportasi dan akomodasi. Saya rasa itu Ibu Rita, terima kasih Ibu Rita. Sebelum saya akhiri dialog ini, monggo Ibu Rita memberikan statement kepada teman-teman saya yang ada di sana, paling tidak ibu-ibu muda, paling nggak saya ingin kayak Ibu Rita inilah ya, semangat, gigih, dan tetap bahwa yakin betul bahwa semua itu karena Allah, karena kita ini sudah diberi kenikmatan banyak sekali ya, itu hanya sebagian, sebagian tidak kenikmatan, tapi kenikmatannya lebih dari 10 kali lipat ya Bu ya. Betul. Bahkan beribu-ribu kali lipat. Baik Ibu Rika, monggo bikin statement. Ibu-ibu yang muda ya. Bagi ibu-ibu yang muda yang anaknya kena autis seperti saya, semoga kuat, diberikan kekuatan sama Allah, dan menangani anak-anak autis harus sabar dan ikhlas. Itu aja kuncinya, sabar dan ikhlas. Kalau nggak ada sabar dan ikhlas, yakin saya nggak akan tertangani anak autis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rita. Betul ya, kunci satu, kita kalau sudah memberikan harus sabar. Dengan sabar kita tentunya semua akan terselesaikan. Kalau sudah nggak sabar dan nggak ikhlas, jangan berharap banyak. Jangan berharap ya, anaknya akan sembuh. Betul Ibu Rita, betul. Baik Bu Rita, terima kasih sama-sama atas kehadirannya. Tetap semangat ya Bu Rita. Ya. Baik, assalamualaikum. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.